Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di Indonesia banyak partai politik, tapi apakah kamu tahu partai politik memiliki dampak positif dan negatif untuk bangsa Indonesia? Contoh dampak positifnya, yang pertama yaitu membuat politik di Indonesia lebih stabil. 2. Pengawasan pemerintah. Partai politik yang berada di oposisi dapat berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka dapat menjadi suara kritik dan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap kepentingan publik. Berikutnya, kontribusi negatif. Di dalam kontribusi negatif terdapat KKN. Beberapa partai politik di Indonesia terlibat dalam kasus korupsi dan praktik-praktik yang tidak etis. Korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap partai politik dan pemerintah secara keseluruhan. Adapun contohnya, pada masa pemerintahan SBY, banyak anggota partai yang berasal dari partai SBY, yaitu Partai Demokrat yang terjerat praktik KKN. Kekuasaan berlebihan. Beberapa partai politik dalam pemerintah mungkin memiliki kekuasaan yang berlebihan dan kekurangannya. Check and balance. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta mengurangi akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Sebagai contohnya adalah tindakan mematikan mikrofon yang dilakukan oleh Ketua DPR Republik Indonesia, yakni Puan Maharani pada saat anggota DPR fraksi PKS Amin AK yang sedang berbicara tentang sanksi bagi lesbian gay yang disebut dengan LGBT. Tidak hanya itu, Puan Maharani juga dianggap mengabaikan interupsi dan Fahmi Alidros, anggota DPR fraksi PKS ketika rapat di gedung DPR Republik Indonesia Senin 8 November 2021. Kala itu mereka sedang rapat pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Dari kedua tindakan tersebut, ketika ketahui bahwasannya beliau merasa memiliki kekuasaan sehingga berani melakukan hal-hal etis yang berdampak buruk bagi banyak pihak. 3. Ketergantungan politik terhadap pemimpin partai. Mungkin terlalu fokus pada mempertahankan kekuasaan dan kepentingan partai daripada pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam kebijakan publik. Salah satu contohnya adalah tindakan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang beberapa waktu lalu menolak Israel untuk tanding bola di Indonesia. Dari yang kami amati, tindakan yang dilakukan beliau ini merupakan sebuah sikap yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan demi menjaga partainya. Sekian penjelasan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.